think if I had it my way, I would have worked there for a few years and then come back. But I mean, I'm back here now, and it's one of those things where like the grass is always greener on the other side, I guess. Oke. Ya. Nah, untuk Matthew nih, yang Indah omongin apa tadi ya, kalau boleh tahu ya? Gini. Dia ini bintang tamu, bukan translator. Iya. With Indra Jenggal, Oki Rengga, and Damon and Friends. Hey. I mean like it's where you going? Where? Seriously, I'm a panic attacking. Panic attacking. You're panic attacking, but I'm counter attacking. counter attack. Serangan balik. Iya. Oki Rengga. Yeah. Cause my friend come here right now. Yes, my friend from international school. Yes, study in international school. Yes, Peanut. She's from University of Peanut Garden. Kebun gajah. Kita udah kedatangan bintang tamu, teman-teman dari International School. Tepuk tangan untuk Indah and Matthew. Sebelumnya aku ini ya tadi tuh cuman gaya-gaya doang ya. Jadi nanti ngobrolnya kita ini ya, kitanya biasa aja ya. Indah, Matthew, how are you? Kan kau yang bilang tadi biasa. Jangan dimulai maksudnya. Jangan dimulai. Emang yakin kita mau pakai bahasa Inggris terus nih? Enggak, takutnya aku ini. Gimana kalau bahasa Thailand bisa nggak ya? Bisa. Dia bisa. Matthew bisa lagi. Bisa Matthew? Enggak. Oh, bisa. Kirain beneran bisa Matthew. Ini beneran bisa, aku yang panik nih. Tapi kalian ini berdua kuliah di Amerika? Iya. Dulu, sekarang udah lulus. Udah lulus, keren. Yeah. Dulu tuh tahun berapa? Dulu aku lulusan kelas 2020. Kalau saya 2017. Dari Amerika jurusannya apa? Matthew apa? Kalau saya business communication. Business communication. Indah? Entrepreneurship and accounting. Entrepreneurship and accounting. Kuliahnya di mana katanya? Kita di California sih, Nama kampusnya? Namanya UC Davis. UC Davis. Kalian dari kampus yang sama? Enggak. Beda. Oh beda. University of California, Davis. Dan saya Loyola Marymount University. Of course. Sama kita juga lulusan dari luar kan? Iya, luar Jakarta. Iya, benar. Luar Jakarta. Aku dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Iya. Saya juga dari Aksennya doang ya, aksennya doang saya ya. dari University of North Sumatra. North Sumatera, Bang? Ya, University North Sumatra. Oh, North Sumatera Utara. Kira Sumatera Utara. Tapi sekarang stay-nya di Indonesia? Iya, betul. Yeah. Stay di Indonesia. Oke. Tunggu, SMA-nya dulu kalian di Indonesia berarti? Jakarta, Iya, kita Jakarta. juga di Jakarta. Did you go to National High? Namanya National High. Yeah. National High. I went to JIS. So. Oh, JIS. Ya, Jakarta International Stadium. Bukan. School. Ya, kan ada juga JIS Iya, sekarang, tapi Jakarta beda. International Beda. Stadium. Beda. Ada. Tapi ini kalau kalian berdua, misalkan kalau Matthew, Indah gitu kuliah keluar itu keinginan sendiri, beasiswa atau orang tua yang nyuruh? Wow. Masa yang ngomong bahasa Inggris gak apa-apa? It's okay. Ya, karena kita bikin vibes-nya kayak IF ya di sini ya. Ayo. Kayak kursus bahasa Inggris ya. Siap, aku siap nih, yuk walaupun tanganku basah nih, ayo. Okay. I guess for me, I grew up in the international school system my entire life. I feel like, yeah, you did too, right? Yeah. And so I feel like it's just one of those things, like you've been set up to just know, like, oh yeah, I'm gonna go to school abroad. You know what I mean? Right. Because that's kind of like the
the path that every international school Yes. kid takes. Ya. Ya. Jadi ini artinya aku artiin ya. Ya banyak proses-proses lah kalau nah, kurang lebih karena dia besar di sekolah internasional, jadi ya ada keinginan untuk melanjutkan. Enggak ya? Enggak. Bukan. Ya, salah kalau gitu. Oke. Maksudnya karena Bang, anak-anak aku juga tahu. internasional tuh kan emang biasanya tuh udah jalurnya tuh biasanya anak internasional tuh selalu kayak oh ya pastilah sekolahnya di Sekolah luar negeri. negeri, benar. Jadi mungkin dari kecil aku udah pikir kayak oh, ya iyalah aku juga akan kayak gitu. Ya, itu aja. Nah itu bisa bahasa Indonesia Indah. Bisa, cuman agak belibet Ya dia tadi bahasa aku Indonesia. agak seret sih dengernya, makanya aku bisa. Tapi agak pelan ya, agak Tapi susah ya, ya. tadi pertanyaannya harus puter itu otak. karena kemauan sendiri atau ada kemauan dari orang tua. Orang tua bilang, kamu selesai sekolah di Indonesia, kamu harus lanjut ke luar negeri. Kayak begitu. Like it's both. Iya, kalau dari for me at least ya. Dari Matthew? Kalau dari saya sih memang orang tua udah sekolah di luar negeri. Orang tua sudah sekolah di luar negeri juga. Dulu pernah sekolah di luar negeri, jadi untuk kebanyakan kayaknya juga kayak gitu sih anak inter. Orang tuanya pernah sekolah di luar negeri, jadi anaknya juga paling juga sekolah di luar negeri. Jadi pas saya masih di SMA kayaknya masih belum, kita juga belum tahu lah kedepannya gimana? ada gimana. Jadi ngikutin aja sih dulunya. Tapi kayaknya ada keinginan sih. Kalau saya sendiri sih waktu itu juga masih kayak kalau Englishnya in a bubble kan. Jadi benar-benar semua orang memang jalurnya kayak gitu. Jadi saya pasti juga pikirnya memang harus keluar negeri. Jadi nggak ada opsi lain selain keluar negeri. Oke, tapi Matthew, Indah kan berarti lahir dan besar di Jakarta, di Indonesia dong. Are you an Indonesian citizen? Matthew? Dulu lahirnya di Jakarta tapi sempat pas kecil di Amerika. Tapi akhirnya banyak dong. Balik, Maksudnya kehidupan di Indonesia yang akhirnya lumayan jadi culture sendiri kan. Ketika kuliah di luar masih ada rasa culture shocknya nggak sih ketika di Amerika? Oh, of course, yeah. pasti ya. Because I mean, like you've had experience living in America, like prior to college, but like when I graduated high school and I went to college, like that was really my first time like living in America, and like I grew up my whole life in Jakarta, and no matter how exposed I am to American culture by proxy of education, because I went to just it's an American school, but like no matter how much exposure I got, of course like Jakarta and Indonesia is all I've ever known my whole life, right? Yes. Jadi pas pindah ke Amerika, pasti ada beberapa hal bukannya aku kaget, tapi aku harus membiasakan. Ya, membiasakan diri gitu. Iya. Tapi waktu In English please. In English please. ya In English please. Boni, ada ini nggak? Mau di sini nggak Bon biar aku main drum? Tapi waktu di SMA di internasional kan di Jakarta ya, itu banyak anak Indonesianya nggak sih? Kalau di sekolah saya sih banyak. Banyak, Kalau kalau di Indah? JIS kayaknya JIS nggak banyak. Oh nggak banyak malahan. JIS karena warga negara Indonesia tuh lebih susah masuk. Oh lebih. Oh jadi warga Indonesia malah minoritas di situ ya? Minoritas. Oh nggak bisa kita ngeceng-ngecengin berarti. Nggak bisa. Tapi kalau sekolah inter tuh ada ngeceng-ngecengin nama bapak nggak ya? Kayak misalnya kan kayak Albert gitu, pernah nggak? What is ngecengin? Ngecengin tuh ngebully. Bukan ngebully sih, ngejek-ngejek. Apa ya bilangnya ya bahasa Indonesia? Diejek-ejekin gitu. Diajekin pakai nama bapak. Pakai nama bapak. Mocking pakai nama bapak. Pernah Nggak pernah Nggak deh. pernah ya? Nama bapak. Jadi kita dulu Iya. waktu kecil SD, kita tuh nggak buku raportnya kita itu harus jadi barang paling rahasia. Karena di situ ada nama bapak, Ada nama bapak. nama ibu. Kalau itu ketahuan sama temen, mereka tahu nama bapak kita diejein. Kita dan dipanggil dengan nama bapak kita. Misalnya nama Oki bapaknya siapa? Erwin, Anak Erwin gitu. Kalau nama dia namanya Indra. Saya tahu nama bapaknya misalnya Wahyu. Saya udah nggak manggil Indra lagi. Saya panggil Wahyu gitu. Kalau Matthew nama bapaknya siapa? Edward. Edward. Gue bingungnya kenapa itu Jadi bahan ceng-cengan kan? ceng-cengan. Bener. Padahal biasa aja ya. Karena memang nama bapaknya juga keren. Edward gitu. Ya jatuhnya kayak manggil apa ya? Edward Cullen ya kita ya. Dicengin Edward juga keren, tetap keren kan? Iya. Edward.
Wah, Edward gitu. Kalau di sekolah inter gini kan jajanannya ya jajanan makanannya kayak apa sih? Maksudnya kalau kita kan dulu lidi-lidian nih. Ada nggak sih kalian di kantin sekolah kalian bakwan yang minyaknya banyak kali itu? Bakwan yang berminyak. Bala-bala, you know bala-bala? No. Vegetable apa ya namanya? Vegetable. Ya, fritters. Gorengan sayur. Nah, gorengan sayur. Nah, itu kamu tahu gorengan sayur. Oke. Ada nggak? Ada nggak? Di JIS? Di JIS, di intern. No, di JIS. Emang jajanannya apa di Di situ? JIS enggak, kita kafeterianya kalau di JIS ya sampai sekarang aku sih masih tahu sampai sekarang kafeterianya tuh mereka pakai Sodexo. Zamannya aku ya. I don't know if it's still the same or not, but ada 2 lantai dan di lantai bawah ada 1 counter itu makanan India, counter sebelahnya makanan Jepang, counter sebelahnya makanan Indonesia, lantai atas ada makanan I don't know Western kayak gitu ya. Kalau jajanan dulu juga ada kayak tempat makan ada satu namanya Booster Hut dan satu lagi namanya The Toko. Get it? The Toko. The Toko. Ya, dan itu jual makanan orang tua, mami-mami biasanya. Dan mereka masak kayak mac and cheese. Iya. I don't know what else, I can't remember, but the mac and cheese was good. Chili. Iya. Dan ya itu cemilan-cemilannya banyak yang dimasak mami-mami. Dan kalau enggak cafeteria, and it's like an international menu. Ya. Kalau di Andrew sendiri kantin kalian gimana, Andrew? Matthew. Andrew apa tadi? Apa Andrew juga boleh. Bapaknya Edward. Bapaknya Edward, aku antara Andrew, bapaknya Edward sama Matthew jadi Andrew. Matthew, gimana kantin kalian gimana? Kita sih ada lumayan sih ada makanan jajanan kayak jajanan pasar. Jajanan pasar masih ada Tapi ya? lidi kayaknya kalau untuk kita sih pertama kali coba itu pas di Beer Garden. Ada lidi tuh. Lidi-lidi. Oh my god. Kamu makan lidi-lidian di Beer Garden. Lidi-lidian di Beer Garden ya? Jadi di sekolah kayaknya belum jual deh. Oh, sekolah belum jual? Sekolah belum jual. Dari kecil aku makan itu di sekolah biar tahu ya. Kita ini kaum ekonomi lemah. Mie lidi itu kita makan pakai nasi biar kenyang. What is lidi? Lidi is the kayak pasta kan, Iya, kayak terus tapi keras. Terus Dia ada kayak kasih- bon cabenya kayak bon gitu. cabenya, benar. Like there's like some chili flakes on it. It's like a kalau untuk kita sih kayak bar snack sih. Kita pas di sekolah kita mikirnya wah ini snack di bar, bukan snack jajanan. Pernah ini nggak makan risol tapi pakai saus gitu di atasnya, pernah nggak? Pernah, tapi Ani. bukan di sekolah, di rumah Ya, sih. di rumah. Di rumah. Berarti kantin kalian nggak ada yang mie diseduh pakai air panas aja nggak ada ya? Indomie sih ada. Ada, tapi nggak diseduh pakai air panas aja Di kan? plastiknya gitu nggak pernah? Oh, enggak. Makan dari plastik nggak Pop pernah? mie. Like pop mie. Like pop mie, tapi Pop mie yang Tapi ini plastiknya abang-abangnya namanya. Ini bukan pop. Ini ya Bang Irwan apa kalau nggak salah yang jual namanya. yang ngejual nggak perlu dikasih tahu. Udah, nih ngobrolnya udah mulai antar galaksi nih ya semua ya. Kita bingung nih. Tapi kalian tuh masuk ke universitas di Amerika itu lewat testing atau ada jalur beasiswa atau prestasi segala macam? Prosesnya kayak apa sih? So for schools, for international schools like us, I mean, you had counselors on campus, right? Yeah. So we have counselors on campus, course. and they're the ones that really like help us with the entire process of. Beda lagi ya. Nah, kalau si Matthew kan dia sekolahnya UC, University of California, dan mereka punya sistem mereka sendiri nih. Tapi kalau aku bukan sekolah University of California, jadi waktu aku apply, aku masukin semua data-data aku, statement-statement aku, rapor, SKCK, SIM, SKCK ngapain? surat berkelakuan baik nggak ada? Iya, dia kan nggak mau ngelamar kerja, dia mau ngelamar kuliah. Indah pernah ke Samsat nggak? What's that? License Driver making license. license driving. Samsat in Indonesia. Oh, I can't drive. You can drive. Dia pakai Yes, yes. driver. Don't let me drive. I'm horrible. Oh, No, yeah, and anyways, like, kalau aku pakainya masukin ke common app, wah, I just remembered that. Masukin common app dan prosesnya ya what is it called, the personal statement, right? Yeah. Tulis karangan, yeah. tulis karangan. Kenapa aku mau sekolah, mau kuliah di sana. Ya, dan SAT, ACT. Right. Ya, ETC, dan lain-lain. Itu yang kalau di Indonesia equivalentnya tuh SBMPTN.
SBMPTN. Dan TOEFL dan ya itu saja sih. Kalau kita sih beruntung ya karena di sekolah tuh ada counselors yang bantu. Benar. Ya. Teringat TOEFL, berapa TOEFL kamu? Indah, terakhir. Like, what is it out of? I don't even remember. I don't even remember. Ya. Berapa ya? Soalnya kalau mau masuk ke BUMN minimal 500 di sini TOEFL-nya. 500? Ya. I don't even remember. Oh my gosh, no, I gak ingat. I like block that memory out of my head. Berarti orang-orang miskin kayak kita nggak bisa ya kuliah di luar negeri ya? Ya maksudnya kalau sekolah di Inter, kuliah di Amerika tuh pasti orang-orang yang, maksudnya secara uang kuliah pasti mahal dong. Iya. Sorry, ini kalau boleh tahu ya, uang kuliah di sana berapa kalau dirupiahin? Indah punya kayaknya mahal deh. Kalau Indah berapa? Dirupiahin, wah aku kalau rupiah gak tahu ya. Ya kalau Ini dolarnya berapa? tuition saja maksudnya? Ya berapa? Biar ku keluarin kalkulatorku. Berapa dolar uang kuliahnya? Untuk tuition saja itu. Untuk tuition aja. Dan tiap tahun tuition itu selalu naik. Jadi kalau gak salah, in one year it's probably like I want to say $60,000. $60,000. Like 50 dollars tuh 50 or 60. 60 times 4. 900 juta. Mending beli klub bola. Kalau lumayan. Kalau kau kuliah di kampusku yang dulu, itu segitu, kau bisa duduk di meja rektor tau? Kalau Meti sendiri berapa? Kita lebih murah sedikit karena kita sekolah public school. Jadi kita tapi nggak jauh beda karena di US itu ada namanya anak internasional juga. Jadi kita di US kita termasuk bukan warga negara Amerika. Iya. Jadi mereka maksudnya kita harus bayarnya jauh lebih banyak. Jadi kita bayar 4 kali lipat anak warga negara Amerika. Yeah. Nah kita sekitar, kalau Indah 900, kita sekitar 700-an lah. 700 ya? 700 per tahun. 700-an lah katanya dengan santai dia. Kayaknya Matthew, itu 700 ya? Kau beliin Honda Brio, bikin rental kau udah. Sekitar 700-an lah ya. Iya. Tapi kalau di sana tuh anak-anak Indonesia banyak dong? Banyak banget. Sering bikin gathering gitu nggak sih, ketemuan gitu? Ada, sering banget. Iya. Sering banget. Banyak. Udah kayak, especially di California kan. California kayak itu Indonesianya populasinya udah bisa berapa ribu. Bro, ya gitu. Especially LA, like you was in Davis, like I was in like literally the heart of LA, and like that's a lot of Indonesian students there. Yeah, that's a lot. Di LA paling banyak sih. Di LA paling banyak. Biasanya kota-kota besar seperti LA, New York, Chicago, Seattle, Houston, Texas got a lot too. And ya yang kota-kota besar. Kota-kota besar banyak orang Indonesianya berarti. Kalian sering nongkrong gitu sama-sama? Justru di tahun kedua di kuliah itu actually is the most yang I learn bahasa Indo itu pas di US tahun kedua. Ya, sama. Saking banyak orang Indonesianya. Itu justru bukan Inggrisnya yang tambah bagus, tapi bahasa Indonesianya tambah bagus yang ya. tambah bagus. Terbalik ya hidupnya. Karena Indah ini bisa bahasa Indonesia, ya itu waktu semester 2 kuliah di sana. Ya, tahun ketiga. Tahun ketiga kan? Ya. Tapi jujur aku pengen tahu sih kehidupan anak kuliah, anak Indonesia di sana tuh kayak apa? Maksudnya apakah kalian tuh kalau kuliah, kalau kita di sini ya, paling nggak kemeja, jeans, Keds, tasnya Jansport beres dah gitu. Kuliah misalnya. Kalau di sana tuh kayak apa? I mean, I will say, and like a little bit of a disclaimer, like this is such a broad generalization. Jujurnya itu tidak semua orang tuh stereotip anak-anak Inter atau anak-anak yang lebih punya duit ya, maaf, itu biasanya kan stereotipnya tuh kemana-mana pakai tas branded, mobil gitu, mewah, mobil mewah, dan banyak anak-anak Indonesia yang seperti itu, tapi nggak semuanya. Yeah. Ya, I mean,
aku nggak kayak gitu jadi ya. Indah nggak kayak begitu, nggak mementingin penampilan maksudnya. Oh enggak, aku mementingkan penampilan, cuma penampilan aku bisa bagus tanpa memakai barang-barang mahal. Iya. Wah, akhirnya. Kan kalau di film-film kita sering lihat tuh ada party-party Iya, dari gitu loh. dari acara, dari misalnya satu orang bikin party di rumah. Gitu. Kalian pernah gitu nggak sih? Apa namanya sih istilahnya kalau istilah kayak ngundang teman-temannya di rumah terus party. House party. House party. House Ya, party. kalau di Indonesia namanya hajatan, right? Yes. Karena nggak bisa nyewa gedung jadi di rumah. Benar. Kita juga sering house party, cuma jatuhnya hajatan. Pakai tenda House gitu. party. House parties are huge. Like for college, it's like house parties, frat parties. Frat parties. Frat parties are parties. huge. And then that's about it. And then like if you're in a bigger city, like where there's a lot more bars, clubs, like I guess entertainment attraction places. If you're in big cities, then yeah, you can go to bars, you can go to clubs, you can ya gitu sih. Sama. Tapi kalau kalian tinggal di mana? Kalau di US, kamu Amerika. tinggal di mana, Matthew? Di California juga, di Maksudnya apartemen. di apartemen atau di rumah? Di apartemen. Di apartemen. Mungkin Indah, you talked about lebih the humble side of it, yang bener-bener kayak memang bener sih nggak semua anak Indo yang pas ke luar negeri semuanya kayak wah dandannya kayak gimana tuh kayak hedon. Terlalu nggak semuanya gitu juga ya. Tapi memang ada sih yang Ada sampai kayak aja gitu. beberapa yang kayak Memang begitu. Banyak banget, soalnya kan hidupannya lumayan bebas kan di situ. Benar, Nggak ada orang benar. tua. Yeah. Banknya semuanya di orang tuanya udah kasih duit. Pokoknya mereka tutup mata lah, yang penting mereka seneng. Jadi mobilnya pasti ada yang wah gila-gilaan. Iya, kan pasti kayak apa ya, maksudnya akhirnya aku mendapatkan kehidupan ini gitu. Ada kayak tiba-tiba bodoh amat nih semua kuliah apa semua. Apa kalian yang begitu juga nggak sih? Atau tetap pendidikan tuh nomor satu gitu? I feel like that there are gonna be some people that really take for granted the education that they've been given, and that's very unfortunate. But I feel like a lot of, if I were to summarize a lot of Indonesian international students in Western countries like the US, UK, Canada, Australia, what have you, I feel like to summarize it, they work hard and then they party even harder. I feel like that's it. No, because a lot of my Indo friends, like, yeah, they're gonna go clubbing and like, you know, drop like thousands of dollars in a night, and like, you know, they live like such kayak gaya hidupnya tuh bener-bener kayak eksis banget kayak gitu, mahal kan. Emang tapi mereka juga tetap tuh sekolahnya tuh mereka penting. Mereka tetap mentingin sekolah ya? Ya, mereka sampai jam 10 malam, 11, 12 mereka nginep di library, perpustakaan. Di perpustakaan. Ya. Oh boleh, di sana nginep? Ya. Lah kita nggak boleh di sini. Ditendang-tendangnya main jaga perpustakaan. Oh tidur mulu kerjamu, tidur, sekolah gitu. Tapi mereka ini tidur di perpustakaan karena capek belajar. Bukan kayak kita niatnya ke perpustakaan memang tidur. Iya. Beda. Kan kalian sekarang udah lulus, Matthew udah lulus, Indah udah lulus. Iya. Bakal kerja di sana atau bakal di Indonesia? I mean, we're already back here working technically. Kita udah kerja sih. Waktu aku udah mau lulus, aku sebenarnya punya niat tetap di Amerika. Dan kerja untuk beberapa tahun sebelum balik ke sini, tapi banyak factors lain seperti pandemic, right? Right. Dan sebenarnya untuk anak-anak internasional di negara-negara seperti US dan UK itu susah banget untuk kita dapat kerja karena tidak semua perusahaan mau sponsor kita. Benar. So it is just it's harder. I think if I had it my way, I would have worked there for a few years and then come back. But I mean, I'm back here now, and it's one of those things where like the grass is always greener on the other side, I guess. Oke. Iya. Nah untuk Matthew nih, yang Indah omongin apa tadi ya, kalau boleh tahu ya? Gini. Dia ini bintang tamu, bukan translator. Iya. Aku cuma berarti Matthew sudah bekerja di Indonesia? Di Indonesia. Dulu udah pernah di Amerika, cuman kalau di US dapat kerjaan yang maksudnya sebagai warga negara Indonesia dapat mau kerjaan di situ lumayan susah kan. Di sini juga kan untuk orang luar negeri mau ambil kerja di sini. Di situ juga, tapi mereka jauh lebih susah. Jadi mereka justru mau bilang kalau
nggak ada satupun warga negara Amerika yang bisa kerjaan kamu, baru mereka ambil dari luar. Iya benar. Nah, dulu saya sempat kerja di situ, tapi mereka juga habis 1 tahun mereka harus kasih sponsor nih, kasih kayak visa. Dapat visanya tuh susah banget. Susah banget ya. Karena itu it's a lottery. Iya. Lottery. Jadi mau dapat kerjaan di situ juga susah. Jadi harus bener-bener pinter banget kalau bisa dapat visa di situ. Sekarang saya juga kepengen balik karena ya udah ada experience di luar negeri. Bisa nggak bawa that kind of experience balik ke Jakarta? Ke Jakarta. Biar di sini juga berkembang. Maksudnya kita banyak anak-anak dari luar negeri sama anak di sini sama semuanya. Semoga ya Indonesia juga makin berkembang sih. Dengan apa yang didapat di US bisa diaplikasikan di Indonesia. Lagi semoga lah ya, semoga sukses. Thank you ya untuk Matthew dan Indah juga. Jadi harusnya bisa membawa sesuatu, bisa menjadi entrepreneur di Indonesia ya kan. Coba mulai dari kecil dulu kayak jualan dimsum kali ya. Tapi intinya pokoknya apapun yang kalian dapat dari Amerika mudah-mudahan itu bermanfaat juga untuk Indonesia. Thank you ya Matthew Indah. Thank you juga untuk teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di Talk.